Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadirin sekalian, pagi ini saya berada dengan seorang maestro sastra Indonesia, Ayahanda Haji Dinulai Rais. Beliau lahir tahun 1938 dan hingga sekarang ini berusia 82 tahun. Tercatat sebagai 21 seniman tersenior Indonesia versi Dewan Penyair Nasional. Ya. Karena itu hari ini menjadi terhormat kita bisa bersama beliau untuk kita bincang-bincang, berbicara tentang bagaimana proses kreatif seorang Dinulai Rais dalam menciptakan puisi. Ayahanda, sudah berapa puisi yang Ayahanda bukukan? Insya Allah, Ais yang saya cintai, kalau bersama teman itu sudah 75 eksemplar. Tapi buku tunggal saya 35, sebagian sudah terbakar. Dan itu semuanya karena mungkin saya ya gaul kemana-mana. Kalau ada undangan, insya Allah saya akan pergi mengikuti. Antara lain juga kita pernah ke Medan, ke Kudus waktu itu, ke Surabaya juga. Ke Surabaya juga bersama. Jadi adik sekalian, beliau sudah mencetak lebih kurang 75 buku. 35 buku tunggal isinya murni karya beliau, dan 40 buku lainnya adalah antologi bersama dengan beberapa seniman-seniman, termasuk dengan saya dulu. Bagus, ya. Betul. Setelah menulis sekian banyak buku, bagaimana Ayahanda bisa memberikan istilahnya motivasi atau memberikan cerita lah kepada kami proses kreatif menulis puisi itu, bahkan sampai dalam satu malam, bahkan subuh bisa 20 puisi saya bikin. Mohon diceritakan Ayahanda. Terima kasih Ais. Begini, saya itu banyak membaca ya. Dulu itu beberapa koran saya baca, antara lain saya langganan koran Pelita, Abadi, Kompas, dan buku Mimbar Indonesia yang ketuanya Pak Dr. Habib Yasin, Mimbar Indonesia itu. Jadi mungkin hasil dari banyak membaca itulah, maka saya itu tertarik dengan sastra budaya pada umumnya, di samping sastra. Lalu sentik dulu itu kan ngetik tanpa konsep, ya bisa melahirkan 20 sajak. Lalu sajak itu mana sajak yang sesuai dengan selera Kompas, mana yang sesuai dengan selera Abadi, mana yang sesuai dengan selera koran-koran yang ada di Indonesia itu. Lalu saya bagi-bagi. Banyak anak-anak di rumah, termasuk termasuk dari Goa ada, dari Teliwang ada, dari Goa ada, dari Teliwang ada, dari Seteluk ada, di samping dari Buir, anak kemanakan saya yang tinggal di rumah bersekolah saat itu. Iya, saat itu mereka SMA waktu itu. Seharusnya anak-anak itu bisa saya minta bantuan untuk ngantar buku amplop yang saya sudah bikin itu. Istri saya sudah menyiapkan kopi dengan ubi goreng, saya masih dia sudah siapkan. Lalu istri saya ini merasa heran dia. Kenapa merasa heran? Dia bertanya kepada Haji Samad Maimun di samping rumah saya, Pak Samad, sudah seruntung minggu ku terima wesel ke kalis ini maksud weselnya. Benan si itulah hasil karya darianya yang beli Haji Samad. Harus siapkan bayamo, apa dia perlu dia. Benungkap betul itu, jadinya bokal-bokal selalu itu kan. itulah proses kreatif yang pertama. Lalu proses kreatif yang kedua,
segala undangan dari mana sekalipun di Nusantara ini saya ikut menghadiri, termasuk air kita pernah ke Kudus, kita pernah ke Medan, kita pernah ke Surabaya juga. Ya di samping itu ke Mataram juga saya ajak, tidak lupa saya ajak Rahim Iltara ke Mataram, ya ke Mataram. Cuma Rahim sayang dia hanya, saya ingin pernah ajak ke timnya, tetapi dia barangkali sibuk sebagai kepala sekolah itu. Jadi saya merasa berbahagia membaca kembali itu sajak-sajak itu bersama teman-teman, bersama Upita Agustina itu dari Sumatera Barat, tapi ditulis di sini Upita Agustina, ya. Masih ingat apa kegiatan di Medan waktu itu? Kita bertemu Medan, kan itu Medan pertemuan sastrawan Indonesia, pertemuan penyair nasional dan Asia Pasifik di Medan gitu ya. Saat itu kita juga baca puisi. Ais sayang ya datang kemudian, Ais saya masih ingat ya. Bersamaan. Di Kudus yang pertamanya yang nyusul itu. Oh, di Kudus yang nyusul itu. Waktu ke Medan bersamaan, cuman beda pesawat. Ya, beda pesawat. Saya duluan ya, saya. Iya. Ada Ais luar biasa lah. Saya pernah membuat sebuah buku pengantar di buku Ais itu, pengantar apa? Buku puisi Nyanyian Rembulan. Ya, bisa apa? Nyanyian Rembulan. Nyanyian Rembulan saya buat pengantar semacam itu. Hadirin sekalian, sampai dengan tahun 2019 beliau masih juga menulis puisi, dan ini bukunya Mata Sukma Mata Cinta. Beliau mempersembahkan buku ini kepada saya dengan tulisan di sini. Khusus buat mitra tercinta Agus Irawan Sahmi, Ais. Dengan catatan, membaca itu menumbuhkan pohon makna, berkelantungan buah budaya. 30 Juli 2020 di Nular Ais. Terima kasih Anda bukunya. Nah, selama menulis buku dan puisi-puisi Anda, apa yang sudah didapatkan dari kreativitas menulis buku? Alhamdulillah, jadi saya yang membuat saya itu rasa girang dalam hidup dan kehidupan ini, ada yang bernama Pak Pik Ardianto Supriyadi. Dia setiap puisi saya itu selalu dianalisa, selalu dibahas baik dan anunya secara. Jadi saya banyak belajar dari Pak Pik Ardianto Supriyadi dari Tegal. Yang kedua itu Kori Layun Rampan, dia terbitkan bukunya bernama Puisi Hari Ini Sebuah Kritik. Ya, mereka inilah yang memperkenalkan saya ke luas, sehingga ke negara-negara ASEAN. Jadi baru-baru karena mereka ini ya, maka saya lebih menulis terus lah. Ya. Jadi menulis terus itulah, maka saya bisa diundang kemana-mana oleh teman-teman para penyair Indonesia. Dan yang terakhir di Mataram, kami bertemu dengan Pak Sapardi Djoko Damono. Sesudah beliau baca puisi, kok Pak Sapardi Djoko Damono itu ke belakang, dia duduk di tempat kami di Emper Taman Budaya itu, di Emper Taman Budaya bersama Haji Rianto Raba, wartawan senior, wartawan senior. Kita ngomong-ngomong lah bahwa proses kreatif daripada Sapardi Djoko Damono itu sesuatu yang menyentuh katanya, sesuatu yang menyentuh itu yang membuat saya, lalu saya tulis saja. Tapi kalau takut kehilangan tema atau judul katanya, maka saya di kertas. Jadi rupanya dari sana saya lebih banyak mendapat informasi. Wah, saya pun begitu, kalau tersentuh itu saya tulis sudah di mana saya tulis di satu kertas, sudah dibahas juga oleh Rianto Raba. Nah itulah. Jadi yang terakhir ini Mata Sukma Mata Cinta. Semua kepada teman-teman yang pernah saya jumpai. Saya Ais juga ada di situ.
saya taruh nama AIS itu para tokoh dan seniman. Para tokoh dan seniman, entah di halaman 113 Pak, yang apa namanya, yang sudah mengoleksi buku-buku saya. Sudah mengoleksi buku apa itu? Apresiasi para tokoh seniman terhadap buku-buku sastra. Ya, termasuk ada nama AIS di situ. Nah, dan itulah yang membuat kegembiraan saya. Jadi saya dalam hidup dan kehidupan ini saya tidak tidak pernah masuk salah satu partai politik. Cuma partai politik ya waktu saya masih karya, masih sebagai kepala seksi kebudayaan dulu di Kandep-Dekut Kabupaten Sumbawa. Ya hanya Golkar saja. Entah apakah masih ada nama saya tidak tahu. Oke, saya hanya lurus menulis puisi saja, menulis sastra, menulis budaya saja, esai dan lain sebagainya yang dimuat di koran-koran di terbit di Indonesia. Nah, selain mendapatkan rezeki ya, baik dalam bentuk WC gitu kan, apalagi yang Ayahanda dapat dari menulis? Ada sekian, apa saja gitu dan lain-lain. Saya ingat Dewan Kesenian Jakarta, rupanya mereka itu mengkliping semua isi saya, sajak-sajak saya. Lalu mereka saya dihadiah naik haji. Dihadiah naik haji, DKJ Dewan waktu Jakarta, itu ya? Masih Dr. Salim Said ketua DKJ-nya, sekretarisnya sudah meninggal, sekretarisnya ketika baca puisi. Hamid Jabar. Dia sekretarisnya. Terus saya ditulisi Pak Den, katanya segera ke Jakarta, katanya Anda akan naik haji, katanya sudah disetujui oleh Menteri Agama, katanya. Lalu saya terkejut, loh saya tidak punya duit sepeser pun, saya bilang tolonglah. Terus saya ke Haji Samad, bagaimana Haji Samad ini, saya dipanggil ke Jakarta, berangkat dari nama hotel. Aku ngatur tahu jalan mawar tadi. Jadi Haji Samad lah yang ngatur segala sesuatu ini. Jadi besok paginya saya berangkat. Lah rupanya mereka sudah siapkan tiket, pokok tinggal berangkat saja ke sana. Ya, manasik haji. Waktu itu saya tinggal. Tahun berapa deh Anda? Tahun 1996. 1996. Saya tidur di Wisma Seni. Di Wisma Seni, Taman Ismail Marzuki. Ada kamar saya di sana. Lalu mereka waktu itu masih Pak Ayub Rusidi. Mas Den kalau datang ke Jakarta tidur di situ dia terus menerus. Oke. Ya, saya dengan istri. Hadirin sekalian. Sebagai buah dari berkarya, Ayahanda Dinul Rais ternyata pernah mendapat hadiah naik haji dari Dewan Kesenian Jakarta tahun 1996. Selain dari itu, beliau mendapat juga istilahnya itu esel gitu ya, pada zaman dulu. Esel pos dalam bentuk kalau sekarang kan hanya rekening saja. Sekarang dalam bentuk rekening. Nah, selain itu Ayahanda, pernahkah ada momentum di mana Ayahanda diminta tampil di forum yang besar itu, untuk apakah itu membacakan puisi atau menerima sebuah penghargaan atas karya-karya sastra yang Ayahanda ciptakan? Alhamdulillah, di samping saya baca puisi di Taman Budaya Mataram, ya itu dari Ali bin Dahlan tuh, memberikan saya sesuatu ya dalam itu. Kemudian UTS yang paling sering mengundang saya, UTS dan UNSA sering mengundang saya baca puisi. Lalu yang terakhir bedah puisi, tanggal berapa ini bedah puisi di UTS ini? Bedah puisi di UTS itu diselenggarakan oleh AK Kurnia ini ya. Tahun berapa ini? Di AK Kurnia Maret 2019. Judul buku puisi yang diluncurkan itu namanya Gerimis Rindu Hujan Cinta. Ya, Gerimis Rindu Hujan Cinta. Jadi kalau
Yang pertama, yang dulu juga akar relawi dari pohon cinta juga di UTS. UTS Ya kalau di UTS saya hanya ngisi saja, disuruh ngisi untuk proses kreatif tentang sastra budaya. Ya. Itu aja kalau di UTS. Kemudian dari BAM yang mengadakan yang mengadakan apa namanya? Kiat ya. Kiat dulu. Ya, dari Pementasan budaya. ketika itu BAM wakil gubernurnya ya alhamdulillah ya saya diberikan 5 orang, tapi termasuk saya ya dalam bentuk uang lah 10 juta dan lain sebagainya. Jadi menulis sesuatu yang secara serius itu ya insya Allah akan menghasilkan sesuatu yang serius juga. Tapi kalau banyak cabang-cabang kita berkarya itu tidak ada satu yang serius, maka mungkin gagal hidup dan kehidupan kita Jadi satu tetapi serius, ya serius dan lain sebagainya. Jadi teman saya kalau di sini ini yang sering datang apa namanya tadi yang Haris Taufik sering datang ke rumah, dia sering menulis juga dia sering menulis juga tentang saya di koran apa namanya Subah Express tuh. Bukan ada apa namanya tuh Haris yang tahu ada juga saya simpan ya koran Sumbawa, tapi yang ada anunya sifatnya untuk Sumbawa, khusus untuk Sumbawa itu, tapi sifatnya sifatnya anu lah, ada harus nulis itu. Cuma saya pilih. Nah kemudian selain itu Anda ada karya Anda yang pernah dipentaskan misalnya dalam sebuah pegelaran besar di Sumbawa? Cuma ada yang dipuisikan saja oleh Zubir Bontohari dan istrinya. Zubir Bontohari dan istrinya Iswantari. Ada sekarang kalau kita ingin melihat puisi-puisi saya dan ingin mengetahui jati diri saya, sudah dibahas oleh Zubir Bontohari di grup SMP 1 Alas. Nah ada kecenderungan puisi-puisi Anda itu bicara tentang cinta, alam, dan religi. Ya. Kenapa memilih 3 tema, cenderung ke 3 tema? Kenapa Ais mengetahui betul tentang luar dalam hati nurani saya itu ya memang itu cinta, kemudian alam, religi, dan inilah, tetapi ini harus saya bumbui dengan imajinasi. Seperti mungkin bisa saya baca ya, saya banyak membaca tentang karya-karya dari Hairil Anwar ya. Mengapa saya cenderung pada Hairil Anwar itu? Karena dia menulis itu ya dari proses kreatif ya. Dia ada kekasihnya kekasihnya di daerah Tanjung Priok, Pasar Ikan. Namanya nama kekasihnya nantilah saya masih lupa itu. Rupanya dia ketika dia jalan di Pasar Ikan itu, kemudian sampai kembali itu ya, rupanya dia perhatikan betul yang detail-detail itu yang menyentuh hatinya. Maka lahirlah sajak senja-senja di pelabuhan kecil itu. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Antara gudang rumah tua pada cerita, tiang serta temali mengembus dari dalam mempercaya mau berpaut. Gerimis mempercepat kelam. Ada juga elang menyinggung bulan. Desir hari berenang menemui bujuk pangkal akan tidak bergerak. Kini tanah dan air tidur hilang ombak. Berjalan semenisir menanjung harap di pantai terakhir. Seduh penghabisan masih bisa terdekat. Karena cintanya ditolak oleh sang kekasih itu, dia masih dengar suara kekasihnya itu menangis di pantai yang keempat katanya, entah di teluk yang keempat lah di Pasar Ikan.
loh kenapa saya begitu tertarik dengan Hairil Anwar ini. Jadi itulah sejak cinta saya banyak. Tapi kalau sampai juga sudah tua ini, saya melihat sesuatu yang menyentuh jiwa raga saya. Ada anak di apa namanya itu di pelabuhan Potutano itu ya, pelabuhan kita Potutano mau ke Mataram itu, ada anak menunjuk ya mau beli apa, mau beli barangkali minum air ke dan lain sebagainya, nangis dia, mukul dada ibunya, terus tersentuh betul saya ya, lalu saya kasih sesuatu ya, 1 lembar lah pada ketika itu, 1 lembar uang merah. Loh, Pak katanya apa ini ya, enggak kasihan anaknya, saya bilang. Terus saya tinggalkan kasihan anaknya, terus saya tinggal. Lalu dia beli untuk anaknya itu air minum dan beberapa kue-kue anak-anak itu. Itulah sesuatu yang tinggi. Maka lahirlah sajak-sajak yang banyak di dalam buku Gerimis Rindu Hujan Cinta, banyak juga dalam buku Mata Sukma Mata Cinta ini buat ibunda apa saya namanya saya anonim saja namanya ibunya. Ada ndak puisi yang saya tulis itu ditujukan kepada seseorang yang saya cintai? Aduh, kepada kekasih atau pacar? Iya. Tapi zaman SGB dulu Aisyah. Zaman SGB dulu Aisyah. Saya memang itulah yang membuat saya jadi apa namanya itu, mengapa saya memang lahir dari buku cinta zaman SGB. Jadi sesuatu itu ya, kami dulu di SGB ya, ada anak di bawah kelas saya dari Taliwang, ya kami menulis surat cinta itu atau puisi, kenapa aja di dalam buku saling pinjam. Besoknya saya pinjam buku, dia balas ada sudah. Jadi sampai sekarang ya orang itu biarlah saya rahasiakan cerita. Atau saya buka, enggak usah. Cukup. Saya rahasiakan. Cukup belum jadi rahasia. Jadi rahasia. Karena itu proses kreatif. Itu orang penting orang penting sepupu dengan Pak kepala apa nama dulu, kepala guru itu di Taliwang itu, Pak Manan Tauti, keluarga Pak Manan Tauti, itulah. Nah, kalau puisi tentang spiritual, puisi tentang Tuhan, apa yang mengilhami Ayahanda itu? Apakah karena ada proses pencarian kegalauan atau karena memang lagi khusyuk beribadah lalu bicaralah tentang Tuhan? Betul-betul dia mengetahui betul apa sesuatu yang tersentuh di hati batin saya. Saya dulu depan ini saya lihat bulan putih Aisyah, bulan putih tidak ada sinarnya, tidak ada cahayanya Aisyah. Terus saya berpikir, merenung lagi seolah-olah saya bermimpi di siang hari pagi itu di pangkal itu. Oh, apakah saya sejenak lagi saya akan pergi, karena bulan itu sudah tidak punya sinar, tidak punya cahaya. Lain bulan yang di ujung sajak itu, bulan putih di ujung sajak itu, sebab Tuhan itu maha kreator. Tuhan itu maha kreator. Jadi bulan putih itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dari sesuatu yang nyata, dari sesuatu yang konkret. Yang abstraknya di ujung sajak saya itu, bulan putih ada saya kirim pada Ais, bulan putih adalah bulan putih yang betul-betul bahwa Tuhan itu penegak langit dan bumi. Tuhan itu penegak langit dan bumi. Tuhan itu cahaya langit dan bumi. Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi. Jadi Tuhan yang di ujung sajak itulah Tuhan yang saya maksud, bulan yang saya maksudkan. Kalau kita sudah meninggal itu serba bercahaya. Nah, pada puisi-puisi yang saya tulis di buku terakhir ini buku Mata Sukma Mata Cinta itu adalah kecerungannya tentang persentuhan dengan orang-orang, dengan tokoh-tokoh. Betul. Salah satu tokoh yang disebut dalam puisi ini adalah Profesor Din Samsudin. Sang Lidah Matahari. Bagus. Coba Ayahanda bacakan itu bagaimana? Saya terus terang saja,
Profesor Den Samsudin ini saya jumpa di apa namanya itu di Jakarta. Beliau rendah hati menyapa saya. Pak Den masih ingatkah katanya waktu ayah saya Pak Samsudin ngantar ke rumah untuk baca puisi. Saya ingat Den, saya bilang waktu itu ajar Duan Muta baca puisi nih, ajar dia baca puisi. Den Samsudin ini luar biasa, masih dia sekolah di dekat masjid besar itu. Saya. Apa sekolah itu lupa namanya saya. Dekat masjid besar kita itu ada sekolah ilmu di situ kan, ada sekolah ilmu. Ya itulah di sekolah itulah. Lalu kalau dia baca puisi memang hanya 1-2 kali saya baca dia juara terus menerus, Profesor Den Samsudin itu. Lalu saya setiap datang Profesor Den Samsudin ke Sumbawa selalu menyebut nama saya, guru saya yang membaca puisi adalah Pak Dinola yang sempat hadir. Saya kan malu waktu disebut nama saya, sempat hadir di tempat ini katanya, tempat ini. Jadi karena saya abadikan bukan di buku Mata Sukma Mata Cinta ini saja saya tulis tentang Profesor Den Samsudin, juga di buku-buku lain, buku-buku saya hampir semua buku ada Profesor Den Samsudin. Okay. Kalau di buku ini saya nulis begini, judulnya Alif Itu, buat Profesor Den Samsudin, Sang Lidah Matahari. Alif, matanya menatap langit, ke bawah memandang bumi, meliput sinar cahaya, terpeta bumi hijau. Alif adalah aku mengukir zikir, memanen kemakmuran meruah. Aku rangka dan dia roh mengirim alif, mengipas sayap dan napas. Alif mengipas sayap dan napas kita. Sumbawa 11 Juli 2017, 2 tahun yang lalu saya di sini. Ya. Selanjutnya Ayahanda tanggal 27 kemarin. Iya. Ayahanda Haji Musbiawan berulang tahun yang ke-80. Iya. Mungkin lewat kesempatan ini, bagaimana kesan sosok ke Musbiawan pada Ayahanda di Nularais? Alhamdulillah Pak Musbiawan itu kami berdekatan rumah. Beliau itu pada ketika itu masih kepala SPG kalau tidak salah waktu itu dia. Tetapi setelah itu lalu jadi kepala seksi kebudayaan. Kalau beliau pindah ke Mataram, saya ganti kepala seksi kebudayaan. Kepala seksi kebudayaan. Ya, dia itu yang merintis tentang tari Sumbawa. Ya, rumahnya ya karpetnya itu habis hancur, anak-anak menari itu, termasuk Hasanuddin apa itu di situ tempatnya, Bujer DM apa di situ, termasuk saya juga. Begitu juga Mega Putih yang dibentuk oleh Pak Musbiawan itu, sanggar Mega Putih antara lain yang aktif di situ. Di samping saya ada Gans, ada Samad Maimun, ada di samping Gans ada Aris Zulkarnain dan lain sebagainya. Kami ngisi ya, sepeser tidak ada, kami bertumpuk ya, direkam di situ, termasuk istri Pak Musbiawan, Maria Susana Sitompul. Saya hafal itu semuanya. Ibu ya. Sus. Ibu Sus ya kita. Kalau tidak salah terakhir saya ketemu dengan Ais ya, ketemu dengan Ais. Ais itu kan cenderung hati nuraninya nulis puisi, menulis sastra dan lain sebagainya. Maka saya begitu akrab dengan Ais waktu itu bersama Hatta Taliwang. Entah kita dari desa mana dulu itu, saya ingat betul di Taliwang itu ya. Kita kalau tidak salah makan bersama-sama dengan Hatta Taliwang. Jadi Hatta Taliwang sering kontak saya, dia walaupun dia sudah jadi orang besar ya. Terakhir kita ingin mengakhiri bincang-bincang ini dengan ada beberapa pesan dan salam dari Ayahanda di Nularais kepada tokoh-tokoh kami. Silakan. Tokoh-tokoh dan seniman. Ya. Alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih khusus kepada orang-orang tercinta. Di samping terima kasih saya terhadap para apresiasi seni, para tokoh dan seniman di dalam buku saya. Orang-orang yang penting yang saya sebut di sini yaitu tetangga saya, yaitu Pak Mustaqim Biawan,
biasa kita panggil Musdiawan. Dia yang berulang tahun ke-80 kemarin, yang tahun 2020 ini. Kemudian terima kasih kepada yang tercinta Haji Fahri Hamzah, Profesor Den Samsudin, Kiai Haji Zulkifli Muhadli, Dr. Musafirin, Dr. Sul, Gubernur NTB, Haji Lalu Ripa Imadah, Ali bin Dahlan, Rianto Raba, wartawan senior di Mataram, dan Dezawawi Emron. Mereka inilah yang memfasilitasi saya kemana-mana dalam hidup dan kehidupan ini, sehingga saya menjumpai semua, baik penyair-penyair di Nusantara, di Malaysia, di Brunei Darussalam dan lain sebagainya. Dan orang-orang inilah yang banyak memberi bantuan kepada saya, baik dari segi moral maupun dari segi material dan lain sebagainya. Terima kasih terutama kepada Agus Irawan Sami Ais yang sempat datang untuk merekam saya dan tentang hidup dan kehidupan saya dari awal sampai akhirnya dalam hidup saya. Ya, dalam puisi Bulan Putih itu adalah suatu isyarat bahwa barangkali suatu saat saya akan dipanggil oleh Tuhan, dan mudah-mudahan anak-anak cucu saya bisa membaca puisi Bulan Putih itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, demikian bincang-bincang kita dengan Maestro Sastra Indonesia Ayahanda Haji Nurul Rais. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.